doa dulu ya. Baik Ibu, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Hafna, Hadir. Raffi Arya, Rismu, Dan Feli, hadir, Bu. Alia Dwi, hadir Ibu. Clara, hadir Ibu. Safira, hadir. Mada, hadir Ibu. Siapa? Ada yang belum disebut? Saya Siapa namanya? Muhammad Rafi yang ganteng. Ada yang ingat gak pertemuan kita minggu lalu apa? Ada yang ingat? Bahas jenis-jenis dan karakteristik Iya, itu betul. maksudnya. Ada yang masih ingat jenis-jenis dari kebencanaan ada apa aja? Ada non alam, ada alam, ada geologis, bencana, Ya, patologi, ya, apalagi terus? ekstraterestrial, Ekstraterestrial. Oke, masih ingat ya? Pertemuan hari ini kita fokus pada dampak kebencanaan. Ntar Ibu tampilin dulu ya. Baik, Oke, Bu. Bu. Oke anak-anak, di sini kita bakalan bahas dampak dari kebencanaan. Sebelum kita masuk, Ibu tampilin dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menganalisis keterkaitan, menganalisis hubungan sebab akibat antara dampak fisik, ekonomi, dan sosial dari suatu bencana secara holistik. Yang kedua yaitu mengevaluasi data kuantitatif atau simulasi kerugian untuk mengidentifikasi sektor paling rentan pasca bencana. Yang selanjutnya yaitu merumuskan minimal 3 program, yaitu pemulihan jangka panjang yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat agar lebih tangguh. Sebelum kita masuk lebih dalam, Ibu mau tanya, ada yang pernah ngalamin dampak dari kebencanaan nggak? Ini, Bu, rumahnya jadi gak punya rumah. Terus hewan-hewan peliharaannya kena dampak. Kayak misalkan kayak kemarin Bencana apa? erupsi, misalkan erupsi. Nah, banyak hewan-hewan kayak sapi, kerbau itu tuh karena di kandang ya, Bu, nggak bisa melarikan diri, jadinya mati di tempat, Bu, hewan-hewannya. Gitu, betul banget Safira. Ibu di sini ada video, kita bakalan tampilin di sini video dari bencana. Oke anak-anak, ini ada video salah Bencana, satu ya. bencana alam di Pada Indonesia ya. negara Boleh di Jawa Tengah, diperhatikan ya. mengenai kilang dan luka indah, berlongsor hebat yang menimpa dusun Situkung, Desa Pandanaru, Kecamatan Pandanaru. Di siang hari ini kami hadirkan laporan berkenaan dengan perkembangan di situasi. Kita mulai pemirsa. BPBD Banjarnegara mengonfirmasi 2 awak, kemudian ada yang namanya Isah, 22 tahun, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah tertimbun material longsor di lokasi kejadian. Nanti update perkembangan situasi korbannya juga akan terus dihadirkan oleh rekan-rekan kami pemirsa, karena situasi di lapangan akan terus dinamis sehingga nanti akan data terbaru untuk kalian. Masih terus dilakukan. Itu rumahnya Dampak longsor juga dirasakan oleh ratusan warga lainnya. Ada sekitar 930 jiwa yang mengungsi sementara. Di sisi lain, 48 rumah pemirsa juga hancur atau tertimbun. Nah, beberapa laporan menunjukkan bahwa total rumah terdampak bisa mencapai 195 unit dengan jumlah penduduk yang merasakan dampaknya sekitar 981 jiwa. Selanjutnya, upaya pencarian pemirsa ini terus dilakukan dengan mengerahkan kekuatan besar di lapangan. Ini data-data yang kami himpun sementara, bahwa ada lebih dari 500 personel gabungan dari tim SAR, TNI, Polri, relawan sampai pihak BPBD diturunkan untuk menjangkau area terdampak yang mirip kavator, sehingga peralatan alat berat sudah bisa masuk. Misalnya dan ini tim berupaya mempercepat pencarian para korban yang masih hilang. Tetap harus berhati-hati menghadapi potensi adanya pergerakan tanah susulan di lokasi. Area pencarian dibagi menjadi beberapa sektor pemirsa. Ini kami hadirkan ilustrasinya berkenaan di titik longsornya, bahwa pencarian dibagi 3 sektor strategis untuk memaksimalkan upaya. Sektor A mencakup wilayah RT 03, sektor B dan C fokus pada RT 02. Tim SAR juga harus melihat situasi di lapangan karena cuaca mendung kemarin disertai hujan ringan ini membuat tanah longsor semakin labil
dan resiko longsor susulan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga melakukan operasi dukungan, yaitu operasi modifikasi cuaca atau OMC. Ini untuk mengurangi curah hujan di berbagai daerah. Ini dilakukan juga di Banjarnegara agar proses evakuasi korban longsor di Desa Pandenarung bisa berlangsung maksimal. OMC ini pemirsa saat ini dilaksanakan di beberapa daerah, masuk sekali lagi di Banjarnegara yang saat ini tengah dilanda. Tiap daerah harus memiliki peta risiko bencana sebagai pedoman langkah yang dilakukan setiap bencana terjadi. Selain itu, sosialisasi pada warga juga harus Daerah Banjarnegara ini udah rawan longsor ya anak-anak, bisa diperhatikan korban 10 tahun terakhir. Berarti ini bukan pertama kalinya di daerah itu udah mengalami longsor. Ini kasihan banget ya. Baik anak-anak, tadi kita udah perhatikan ya video dari bencana itu. Nah, kita masuk ke materinya. Jadi dampak bencana itu terbagi menjadi 3, yaitu ada bencana fisik. Yang pertama, bencana fisik berfokus pada kerusakan struktural dan infrastruktur. Contohnya di sini ada kayak jembatan rusak, rumah sakit, sekolah pada hancur, terus terganggunya aliran listrik serta air bersih. Nah, keterkaitan dampak ini, kerusakan fisik ini adalah pemicu awal yang langsung mengisolasi daerah bencana dan menghambat tim bantuan untuk masuk. Jadi kalau misalkan jembatannya rusak, otomatis tim SAR juga susah ya. Susah ya Bu, soalnya ketumpak sama puing-puing. Iya, betul banget. Terus yang kedua ada dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini berfokus pada kerugian aset dan mata pencaharian. Contohnya adalah hilangnya modal dagang, terjadinya gagal panen, dan yang paling terasa adalah inflasi, bencana atau kenaikan harga barang pokok. Nah, dari keterkaitan dampak ini menjadi eskalator masalah karena apa? Kerusakan fisik, misalnya jalanannya terputus, itu dapat menyebabkan terhentinya produksi dan distribusi barang yang otomatis memperparah kerugian ekonomi di masyarakatnya. Yang ketiga ada dampak sosial. Dampak sosial ini berfokus pada gangguan tatanan dan psikologis manusia. Contohnya ada trauma massal, pengungsian dalam jangka waktu lama, terganggunya pendidikan, dan potensi munculnya konflik sosial di tengah kesulitan. Adapun dari keterkaitan dampak ini seringkali bersifat jangka panjang. Karena kita nggak tahu ya anak-anak, kalau psikologisnya terganggu, misalkan trauma ini, pemulihannya bisa lama. Terus juga meningkatkan kemiskinan dan merusak tatanan sosial komunitas di masa depannya. Oke, dari kasus yang tadi kita ambil, yaitu bencana longsor di Banjarnegara, ada data yaitu korban jiwa dan lukanya 108 orang meninggal dan hilang, 12 luka berat. Yang kedua ada kerugian fisiknya, 150 rumah tertimbun, total tertutupnya jalan kabupaten yang menjadi akses utamanya ini. Terus ada kerusakan jaringan irigasi pertanian. Lalu selanjutnya ada dampak ekonomi, 90% lahan pertanian yang dimana di sini menjadi sumber mata pencarian utama masyarakat di Banjarnegara tidak dapat digunakan kembali karena tertimbun atau menjadi zona merah. Lalu ada dampak sosialnya, 300 kepala keluarga harus direlokasi permanen ke tempat baru, yang itu menimbulkan trauma kolektif akibat kehilangan rumah dan tanahnya. Di sini gue ada pertanyaan nih anak-anak. Menurut kalian nih, dari dampak yang tadi kita udah pelajari, dari dampak fisik, ekonomi, dan sosial, mana yang paling berbahaya dan bisa merusak masa depan masyarakat Banjarnegara dalam waktu 5 tahun ke depan? Kasih alasannya kuat. Ada yang bisa kasih? Oke, boleh mau. Ekonomi Bu, karena kalau 90% lahan pertanian yang hilang, itu artinya sumber uang utama penghasilan sumber utama 90% warga Banjarnegara hilang. Kita bisa bangun rumah baru, tapi kalau mereka nggak punya uang buat makan, mereka akan tetap jadi orang miskin permanen Ibu. Ada lagi yang bisa kasih tanggapannya? Oke. Menurut saya Bu, Safira, Ya. itu tuh
sosial Bu, kayak relokasi. Jadi warga itu tuh harus pindah secara permanen Bu, meninggalkan tanah nenek moyang mereka, kan mereka lahir di situ, kecil di situ ya Bu. Terus juga itu tuh bisa nimbulin yang namanya trauma kolektif parah. Kalau misalkan hati sama pikiran warga itu rusak, jadi persatuan antar warga itu bakalan hilang Bu. Mereka juga bakalan kesusahan untuk beradaptasi kembali kalau misalkan di tempat baru. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu. Oke, jawabannya benar banget ya. Dari ekonomi maupun sosial itu udah benar banget. Karena pemulihannya itu bisa dalam waktu yang cukup lama. Kalau fisik itu kan kita masih bisa pembangunan, misalkan pembangunan jembatan itu nggak akan sampai 5 tahun ya. Jadi yang cukup parah itu bisa ekonomi dan sosial. Lalu selanjutnya Ibu ada tugas nih buat kalian. Di sini bakal Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ada yang mau pilih sendiri atau dipilihin? Dipilihin aja Bu. Pilih sendiri. Dipilihin aja ya. Oke, 3 kelompok berarti di sini ada berapa orang? 8. Ada 9. Pas 3-3 ya? Oke, bagi menjadi 3-3 ya. Di sini 3. Raffi ikut belakang sama Manda, Farah, Safira dan Paledudi. Kelompok 1 Ini 3. Kelompok 1 dimulai dari kelompok Afna ya. Kelompok Afna, tugas kalian adalah merencanakan cara membuat fasilitas dan bangunan di Banjarnegara jadi aman dari bencana. Gimana caranya biar hunian dan jalan gak gampang longsor lagi. Lalu kelompok yang 2, kelompok Raffi ya, tugas kalian adalah merancang cara agar ekonomi warga menjadi adaptif. Karena lahan pertaniannya hilang, jadi gimana caranya nih warga tetap dapat sumber pencarian yang nggak cuma mengandalkan dari pertanian saja. Baik Ibu. Oke, kelompok 3 ini fokusnya pada sosialnya ya. Baik, Bu. Tugas kalian penting banget nih. Jadi buat rencana cara pemulihan trauma, gimana kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar lagi dan memperkuat persatuan warga di tempat relokasi baru. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada, cukup. Oke, Baik. waktunya Ibu kasih 5 menit ya. Kalian boleh searching. Ini dibacakan aja Bu nanti hasilnya. Baik. Ya, nanti dibacakan saja ya. Baik, Bu. Jadi kita udah menemukan dari beberapa sumber ini bisa masuk lah. Iya, Masuk. kelompok ekonomi. Iya, benar. Masuk ya Bu. Iya. Baik. Oke. Terima kasih Bu. Kelompok gimana kelompok 3? Ibu sosialnya sebelah sini artikelnya nggak apa-apa. Iya, benar. Dari artikel mana? Dari itu kita tadi. Oke, benar. Ya. Kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, anak-anak, waktunya udah habis ya. Ada yang mau membacakan hasil diskusinya dulu? Saya kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Boleh berdiri di tempat aja ya. Oke. Satu dulu ke Bu. 2. Abis 2 3 ya? Oke. 2 3 1. Jadi gini teman-teman, dari kelompok 2 izin menjelaskan dari segi ekonomi. Sekolah Bisnis dan Pertanian dan Modal Usaha Ibu-Ibu. Karena lahan pertanian hilang, kita harus alih plantasi. Jadi pemerintahan kasih pelatihan bikin produk olahan kayak kopi, terus keripik, terus kerajinan, dan kasih modal pinjaman juga gitu yang ringan buat khususnya ibu-ibu lah. Lalu, nah kenapa ibu-ibu? Gitu, karena biasanya mereka tuh lebih teliti dalam mengelola usaha kecil, uang usaha yang kecil lah gitu. Udah cukup? Iya, Oke, cukup. bagus. Tepuk Iya. tangan dulu. Kelompok 1 kok. Kuat banget ibu dulu. Lu serius? Oke, kelompok selanjutnya kelompok 1 ya. Ya, Bu. Ya, Coba, Bu. di tempat aja. Oke. Oh. Jadi
teman-teman. Mohon belajarnya. Karena kalau diperhatikan ya, Dari kelompok 1 itu kita dapat yang fisik atau infrastruktur. Jadi kita merencanakan program sekolah tahan bencana dan juga taman penahan longsor. Jadi kita nggak cuma nanam pohon aja nih, tapi juga nanam tanaman yang akarnya kuat di lereng-lereng supaya mudah longsor. Terus juga sekalian kita mewajibkan sekolah baru itu untuk bangun tempat yang aman dan juga bisa yang tahan longsor. Terus biar anak-anak itu nggak trauma dan pembelajaran itu nggak terhenti. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. tangan dulu teman-teman. Semangat ya. Boleh selanjutnya kelompok 3 ya. Baik Bu. Jadi aja. Boleh siapa? Berdiri semua ya. Oke, kita dari kelompok 3 bahas tentang aspek sosial, yaitu psikososial dan juga budayanya. Nah, program yang bagusnya itu yaitu pembentukan komunitas baru, bukan cuma pindah rumah, asik. Nah, menurut kita itu saat warga pindah, jangan cuma dikasih rumah, harusnya kita itu harus bisa bikin balai desa atau suatu ruang komunitas yang baru, yang terbaru. Nah, ini juga tempat buat masyarakat itu kayak kumpul, juga bikin kegiatan budaya, healing bareng-bareng. Intinya kita tuh harus ngebantu buat mereka itu ngebentuk ikatan sosial baru di tempat barunya. Jadi penting persatuannya. Iya. Oke anak-anak, jadi tadi kita udah paham ya dari segi analisis dampak sosialnya, fisik, dan ekonominya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dari dampak kebencanaan? Karena Bu, Karena Boleh sebutin aja hari ini kita dampak kebencanaan itu ada apa aja? Jadi kita hari ini belajar dampak kebencanaan yang terbagi menjadi 3, yaitu ada dampak dari sosial, ekonomi, dan juga fisik. Oke, benar. Sebelum Ibu tutup, Ibu bakalan kasih tugas buat di rumah. Tugasnya nggak banyak ya, kalian cari aja contoh kasus bencana alam di Indonesia. Terus kalian analisis dampak fisiknya, dampak sosial, dan dampak psikologisnya. Oke, udah individu ya Bu? Ya, individu ya. Nanti kalian kasih juga 1 sampai 2 solusinya. Boleh? Bentuknya apa Bu? Poster atau Bentuknya Word aja? Iya, Say. betul. Baik. Ditulis tangan ya. Baik. Ibu dari tadi 2 minggu kan? Enggak, minggu besok kita jadi bahan diskusi. Mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini aja ya. Baik, Ibu. Ya. Ada sebelumnya ada yang ditanyakan? Ada cukup. Ada cukup ya. Baik. Boleh ketua kelasnya kita tutup dulu. Oke, sebelum pembelajaran kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Hati-hati jalan. Ibu tasnya ke jalan. Maaf ya, Ibu suka lupa. Iya, udah tua, Bang. Ibunya grogi ya. Hati-hati ya Bu.